Oke, selanjutnya kita bikin setelah tadi statistik, kita di sini ada namanya premium course. Nah, setelah premium course ini juga ada ini grid-grid gitu. Sekarang kita bikin semacam ini, cuman kita ganti isinya jadi yang lebih cocok buat website portofolio. Pertama, kita kasih komentar dulu di HTML-nya. Kita kasih ini namanya about me aja. Kemudian pertama kita kasih dulu dia section. Sama kayak tadi sebelumnya. Sama ini juga kita bikin section. Di sectionnya ini kita kasih dia ID. ID-nya namanya about me. Setelah itu kita mau bikin kelas untuk wrapper lagi, untuk membungkus lagi. Bikin dulu div kelas namanya wrapper. Kemudian kita kasih dulu dia, ini enter dulu. Kemudian kita bikin tulisan premium course-nya ini. Pakai H4. Kita tulis kalau versi kita pakai about me. Nah, setelah itu, setelah udah bikin about me di website ini, dia ada tulisan di bawah ini. Kita mau bikin juga tulisannya. Kita pakai paragraf di bawah H4 tadi. Kita bikin paragraf. Kita isi nih. Karena ini tentang pengenalan diri kita. Jadi kita kasih kalimat pembukaan. Here you will find more about me. For information about me. What I do and my skill, terlebih di bagian programming, teknologi, dan komunikasi. Control save. Nah, setelah P tadi paragraf, sekarang kita lanjut, kita lihat dulu website tadi. Nah, ini ada 3 kolom atau bagian ini dinamakan grid. Jadi sekarang kita bikin kelas yang khusus untuk taruh grid. Kita kasih kelas lagi. Div kelas. Nama kelasnya kita kasih grid. Nah, di dalam kelas grid ini, kita kasih yang lebih spesifik lagi. Jadi kita tambahin div lagi. Kita kasih nama kelasnya untuk item. Selanjutnya, baru kita
isi setiap kotaknya. Untuk setiap kotaknya, pertama kita isi. Kalau di sini itu dia ada image dulu nih. Ada di pojok kanan ini ada image, jadi kita tambahkan juga image. Pertama kita kasih dia img, dan di dalamnya ini kita kasih link foto lokal. Bisa diambil dari file explorer. Kemudian kita pindahin. Kalau yang udah ada, bisa kita pindahin ke Visual Studio Code-nya, ke dalam filenya. Ctrl aja, paste, kemudian kita masukin ke dalam source image ini. Namanya pertama profil dulu. Nah, jadi karena website yang kita rujuk ini dia itu basisnya course, jadi kita ganti 3 kotak ini isinya jadi profile, jadi skills, dan juga kita isi dengan sertifikat. Nah, sekarang pertama kita isi profil dulu. Setelah profil, kita kasih dulu kelas untuk membuat item yang lebih detail lagi. Kita bikin div class, kemudian kita kasih namanya item, tapi yang lebih details. Item detail. Nah, setelah itu, setelah item detail, kita mau mengisi ini dengan tulisan yang sama dengan yang ada pada website ini. Kita isi dengan profil singkat kita. Profil singkat kita di sini kita pakai P. Enter, kita kasih P. Kita kasih tulisan dulu paragraf. I am an active student majoring in programming at nama kampus ya, IDN Polytechnic. Isinya ini bisa bebas sesuai dengan apa yang ingin diberitahukan pada layar about me. I am studying HTML, CSS, JavaScript, Ctrl S. Setelah itu, kita lihat dulu sama website yang tadi. Nah, di website ini, itu di bawahnya itu ada keterangan ini, tulisan kecil 5 jam, dan ada button. Jadi kita ikutin pembuatan buttonnya. Setelah paragraf tadi, kita bikin kelas lagi untuk buttonnya. Pertama kita bikin dulu div untuk pengelompokannya. Kita kasih div itu pertama untuk tulisan yang kecil ini. Kita kasih untuk tulisan kecil itu pakai small. Mungkin kita bisa ganti small ini dengan titik-titik aja. Titik-titik-titik. Kemudian setelah small, kita kasih link untuk button. Kita beri kelas dulu lagi, namanya pakai button. Kemudian kita beri teksnya
biar lebih jelas, klik for more. Sekarang kita buat, karena di website ini ada 3 grid, jadi kita bikin 3 grid juga. Untuk biar lebih simple, kita bisa blok ini, kemudian Alt Shift down, karena 3 kali. Nah, baru nih ada 3 langsung otomatis. Untuk yang keduanya ini kita bisa hapus class grid-nya karena tadi dia udah ada di awal ya, di yang pertama. Kita hapus class grid-nya. Kemudian div class-nya masih sama, pakai item. Terus kita ganti source untuk icon yang kedua. Di sini kita mau masukin skill.png. Div class setelahnya masih sama, pakai item yang lebih detail. Kemudian paragraf, dan kita ganti dalam paragrafnya ini yang lebih sesuai dengan skill. HTML, CSS, communication, save. Setelah paragraf, kita bikin samakan tadi untuk bagian tulisan kecil, yaitu pakai small, dan juga untuk link button kita sama. Lanjut di grid yang ketiga, kita buat kita hapus lagi gridnya, pakai item, kita ganti juga image-nya jadi certificate. Nah, kita ganti lagi paragrafnya. Ctrl S. Nah, yang terakhir masih sama untuk small, dan juga buttonnya kita masih sama seperti sebelumnya.
Sekarang kita ubah dulu untuk si style CSS-nya. Untuk style CSS-nya, kita kasih dulu komentar about me. Nah, kita lihat lagi HTML yang tadi. Pertama untuk about me ini, untuk about me, kita fokus ke bagian ID-nya dulu, ID yang about me. Jadi di bagian ID about me ini, kita mau kasih background color. Yaitu sama seperti ini. Yang warna abu-abu ini, mau kita rubah juga. Kalau ID pakai pagar. Kemudian kita tulis about me. Setelah itu, kita kasih dia background color. Nah, background colornya ini mau kita kasih warna hijau. Warna hijau, nah ini udah kedetek warna hijau sama kayak yang sebelumnya. Setelah itu, kita lihat lagi HTML-nya yang bisa kita rubah lagi kemudian adalah si ini H4 ini, tulisan about me. Sama halnya seperti tulisan premium course. Nah, tulisan H4 about me ini ada di dalam class wrapper, tapi tetap ada di dalam ID about me. Jadi di stylenya, pertama kita tulis dulu lagi about me, kemudian kita panggil class wrapper-nya, dan lebih spesifiknya lagi kita mau ke bagian H4. Setelah itu, pertama karena ini isinya adalah tulisan about me, jadi kita mau bikin si tulisannya ini rata tengah dulu. Jadi kita pakai text align. Text align-nya center. Setelah itu untuk fontnya, kita lihat dulu. Nah, ini kan karena tadi masih kita baru bikin HTML-nya aja. Belum dirubah-rubah untuk style CSS-nya. Jadi dia masih nih turun ke bawah, seharusnya mendatarkan. Sekarang kita fokus dulu ke bagian about me. Kita rubah about me-nya ini biar lebih bagus lagi dan lebih besar tulisannya. Jadi kita rubah font size-nya. Ini jadi 2,8 rem. Pakai satuan rem. Kemudian untuk margin-nya kita kasih dia 0px saja. Setelah itu untuk padding-nya kita kasih dia 0px. Setelah itu, setelah padding dan margin, kita kasih untuk jenis si font about me tadi. Nah, di sini kita mau pakai yang sama kayak header aja. Jadi kita pakai font family-nya Bonanova. Copy, kita pindahin ke bawah. Nah, font family-nya udah, sekarang kita tambahin color. Nah, untuk color-nya ini kita kasih dia warna krem. Nah, tapi kita lihat lagi. Nah, ini udah jadi about me, tulisannya juga udah lebih besar, warnanya juga udah kerubah, dan dia letaknya ada di tengah-tengah. Sekarang kita lihat rujukan tadi, nah dia ini ada 2 warna. Caranya, biar ada 2 warna, jadi kita harus pisahin about sama me-nya. Caranya adalah di bagian HTML, about me-nya kita tambahkan span.
resminya ini kita pindahin ke spannya, di tengah-tengah span. Nah, sekarang kita rubah di CSS-nya. Tadi ketambahan satu, yaitu span. Tetap kita panggil dulu about me-nya. Kemudian dia adanya di dalam class wrapper. Masih di dalam H4, tapi khususnya dia di bagian span. Nah, baru kita kasih warna yang beda. Warnanya kita kasih dia warna pink aja. Warna pink itu tadi adalah ini copy, kita pindahin ke sini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini udah jadi dua warnanya. Antara about sama me-nya udah jadi sama kayak halnya tadi premium course. Lanjut, sekarang kita mau rapihin grid-gridnya ini biar mendatar. Pertama, kita lihat dulu HTML-nya yang harus dirubah. Setelah itu adalah masih paragrafnya, yaitu tulisan yang ada di bawah about me, masih sebelum grid. Nah, ini kita tambahin lagi. Masih sama, pakai about me. About me, kita panggil lagi wrapper. Di dalam wrappernya itu tepatnya ada di bagian paragraf. Setelah itu kita mau buat teksnya itu rata tengah, center. Kemudian kita kasih marginnya lagi itu 0 px. Setelah margin kita tambahin padding. Paddingnya juga 0 px. Setelah padding kita kasih dia warna. Nah, warnanya ini kita kasih warna krem aja. Setelah warna, jangan lupa untuk jenis tulisannya, font family. Untuk jenis tulisannya ini biar lebih jelas kita pakai yang di button, font family yang Nata Sans. Nah, selesai dari Nata Sans, kita kasih dia margin yang bottom. Margin yang bottom kita kasih 50 px. Nah, setelah ini kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Dia itu adalah deskripsi singkat di bawah tulisan about me, dan udah keubah ya tulisan, warnanya, dan juga tata letaknya. Kemudian di HTML yang harus kita rubah selanjutnya baru masuk ke bagian grid. Sekarang langsung kita ke bagian CSS-nya. Kita panggil dia grid, tapi karena grid itu adalah kelas, jadi kita langsung pakai titik, bukan pakai pagar. Dalam grid ini, grid yang kepalanya banget, kita kasih dia display. Displaynya adalah grid. Displaynya grid. Kemudian pakai grid template columns. Nah, grid template columns ini karena tadi gridnya itu ada 3, jadi ukurannya juga kita bikin 3 ukuran. Biar totalnya kisaran hampir 100%, jadi kita masing-masing bikin 30%, 30%, 30%. Setelah itu, untuk grid gap, kita tambahin grid gap.
Nah, untuk grid gap ini 50 px. Setelah itu, di HTML selanjutnya adalah item setelah grid. Itemnya ini berarti adalah isi dari kotak-kotak, 3 kotak yang ada di bawah about me. Kita panggil dulu kelas gridnya, tepatnya di kelas item. Kemudian kita kasih border. Bordernya ini biar bisa kelihatan dulu ukuran yang tepatnya. Untuk border kita kasih 1 px solid. 1 px solid kita kasih warnanya itu warna pink aja. Kemudian kita tambahkan background color untuk background color. Nah, untuk background colornya ini kita mau pakai warna krem lagi. Lanjut ke bagian border radiusnya. Kita kasih 5 px. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, dia masih panjang kayak gini karena kita belum ubah dia untuk mendatar. Tapi di sini udah kelihatan perubahannya. Ada tepinya di sini, ada bordernya warna pink yang tadi udah kita rubah, dan ada border radius, yaitu border radius itu adalah si kotaknya ini tidak terlihat kotak, jadi agak melengkung sedikit. Tuh. Sekarang kita mau rubah ke bagian image-nya dulu. Image nih, ada 3 image. Kita lihat di HTML. Image-nya itu ada di dalam item, masih di dalam item. Pertama, kita panggil dulu grid-nya, kemudian kelas item, tepatnya di dalam kelas item yaitu image. Setelah itu, kita mau ukur dulu image-nya, kita kasih ukurannya kisaran 15%. Kemudian untuk positionnya itu positionnya itu kita kasih dia relatif, jangan absolut. Kita kasih relatif. Kemudian
kita beri dia 10 px top. Setelah top, kita kasih jarak untuk ke kanannya. Ke kanannya itu nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu setelah itu ada apa lagi. Setelah image, ada item detail. Jadi kita rubah juga si item detailnya. Masih di grid, kemudian di class item, dan di class item detail. Di class item detail ini, isinya tadi adalah paragraf ini I am active student. Nah, di sini kita mau bikin jarak-jaraknya dulu. Paddingnya kita kasih 30 px. Kemudian kita mau ngerubah ukuran fontnya nanti. Pakai tetap satuannya rem. Mungkin di sini bisa pakai 1,3 rem. Setelah itu untuk efek fontnya. Fontnya ini pakai font weight. Kita bikin dia bold biar lebih jelas. Untuk ukurannya kita kasih 70%. 70% dan terakhir kita kasih dia warna. Warnanya itu kita kasih warna pink lagi. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini udah mulai kerubah lagi. Untuk warnanya pink, terus ini untuk ukurannya masih beda-beda. Di sini posisinya dia masih ke bawah dan belum mendatar karena kita belum bikin displaynya itu flex. Nah, jadi sekarang kita selesain dulu aja. Setelah item detail, grid setelahnya adalah untuk bagian div-nya, pengelompokannya. Grid, kemudian item, detail, baru di div ini kita kasih displaynya flex. Kemudian untuk kontennya, justify kontennya ini kita kasih space between. Nah, terus untuk tata letaknya, align items, kita bikin dia center. Terakhir untuk font weight-nya kita tetap bold.
Kemudian yang harus dirubah selanjutnya adalah bagian small. Setelah div, harus bagian smallnya yang diubah. Untuk tulisan di dalam small, kita kasih warnanya adalah warna pink juga. Setelah itu, untuk ukurannya, font size-nya kita kasih ukuran 1 rem. Kemudian stylenya kita miringkan. Terakhir untuk efeknya, font weight kita tetap kasih normal. Nah, ini tadi udah ke bagian yang tulisan kecil ini. Sekarang kita mau lanjut rubah bagian bottom-nya. Bagian button kita panggil dulu grid-nya .item detail sama kayak yang di atas ya. Terakhir itu pakai yang A karena buttonnya itu link. Di sini tulisannya ukurannya kecil aja, 1 rem. Kemudian untuk colornya kita pakai warna krem aja. Terakhir untuk efeknya ini normal. Sekarang kita lihat lagi bagian HTML ada yang belum diubah. Nah, ini semuanya udah sampai terakhir tadi small. Kemudian yang buttonnya juga udah dirubah. Sekarang kita lihat hasilnya. Jangan lupa untuk selalu di refresh. Nah, ini hasilnya udah ya sesuai. Tadi kita bordernya kita kasih dia agak melengkung, kemudian kita kasih tepinya itu ada warna pinknya, dan ukurannya ini tadi jadi lebih kecil karena kita kasih ukuran di bagian image-nya. Ini width-nya kita kasih ukuran. Nah, jadi ini kita udah sampai ke bagian about me. Kurang lebih sama seperti yang premium course ini dan sama seperti rujukan yang pertama di bagian about me-nya.